dimiliki oleh siswa berkaitan dengan kelas Sunda. Mungkin caranya begitu. Kalau Ibu misalnya mencari file PDF buku siswa itu kesulitan atau mungkin bukunya terlalu tebal, terus untuk memecah-mecahnya itu juga perlu waktu, Ibu bisa memberikan tugas seperti ini. Misalnya ada di section-nya itu diberi tugas. Misalnya di sini ada buku siswa gitu, saya lengkapi ya. Lihat latihan apa tapi belum jelas buku siswa misalnya, buku siswa tema berapa, tema. Kalau kelas awal itu kan matematika masih menggabung dengan tema 2 gitu. Pengen memanfaatkan itu, buku yang dimiliki siswa atau mungkin ada buku lain yang dimiliki siswa mau dimanfaatkan menjadi salah satu sumber untuk siswa tapi diberitakannya di classroom gitu. Ini bisa. Misalnya di sini kita buatkan section-nya itu tugas apa? Misalnya tugas dari buku misalnya. Nah, kita buatkan aja di sini Bu perintahnya. Misalnya Ibu kesulitan menghadapi PDF-nya, kita buatkan aja di sini tugas. Nah, di sini misalnya tugas dari buku siswa misalnya. Nah, perintahnya kita tuliskan di petunjuk sini. Masih. Misalnya kerjakan latihan 2.1 halaman misalnya 23 dari buku siswa tema 2 itu. Terus perintahnya diperjelas apalagi kalau kelas awal ya Bapak Ibu. Kadang-kadang nanya nulisnya di buku apa Bu gitu. Kita bisa perjelas di petunjuknya. Kerjakan di buku tulis. Boleh dibantu sama orang tuanya dan seterusnya. Kalau sudah mengumpulkannya gimana? Nah, misalnya Ibu masih ada aktivitas mengumpulkan buku langsung di sekolah, ya silakan ditulis. Atau mungkin dengan cara lain di Google Classroom ini, anak-anak juga bisa mengupload foto atau file untuk mengirimkan tugas Bapak Ibu. Misalnya untuk kelas 1, nanti habis menulis kalau sudah selesai di foto. Nah, di sini kita tuliskan setelah selesai silakan difoto dan diupload di tugas dari buku siswa. Nah, di awal itu pasti nanti siswa nanya, cara uploadnya gimana? Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu sudah tugaskan seperti ini, ketika sudah dilihat siswa itu siswa itu bisa mengirim juga, bisa mengupload fotonya. Nah, di sini tetap caranya di sini diberi topik, diberi tenggat, karena ini tugas ya pasti kita berikan nilai, poin, kemudian tugaskan. Tapi saya tidak menyiapkan akun siswa, tapi saya bisa coba tunjukkan siswa yang mengupload foto. Nanti kalau ini sudah dibuka sama siswa, nah di sini nanti muncul Bapak Ibu yang mengirimkan siapa, yang belum siapa nanti di sini muncul, yang sudah mengirimkan 5 orang, yang belum 5 orang nanti akan muncul namanya dan tugasnya di sini. Nah ini petunjuk. Nah nanti siswa bisa mengirimkan. Saya punya contoh Bapak Ibu di kelas saya ya, yang sudah mengirim. Misalnya, nih. Kalau saya sukanya bikinnya begini Bu, karena tematik ya. Saya sukanya pakai tanggal gitu. Pembelajaran 19 Oktober, pembelajaran 16 Oktober itu karena tematik. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah menggunakan kelas Bapak Ibu di kelas, silakan Bapak Ibu bereksplorasi lah gitu. Nah, di sini misalnya kalau saya biasanya daftar hadir tiap hari Bapak Ibu. Bisa juga daftar hadirnya dibikin sekali, kita buatkan topik daftar hadir nanti. Nanti saya coba simulasikan juga. Nah, misalnya di sini yang mengirim tuh misalnya. Nah, ini saya juga misalnya menugaskan buku, mereka punya LKS yang menjadi pegangan itu kita juga bisa tugaskan di sini. Terus misalnya mengirim foto misalnya. Nah, ini tugas membuat reklame. Nah, ini kelihatan Bu kalau sudah diklik yang sudah menyerahkan 14, yang belum 26 gitu. Biasanya ini berkaitan dengan kuota, Bapak Ibunya nanti ada Bu, saya belum kirim ya nanti tanggal sekian atau hari apa gitu, ini kuotanya habis misalnya gitu. Sudah biasa. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah mengirim, nanti akan seperti ini tampilannya.
Dan kita bisa memberikan nilai di sini. Misalnya Resti Akbar. Nih, saya tinggal lihat aja reklamnya. Ini tinggal kita buka, klik, akan muncul gambarnya. Nah, ini reklamnya Akbar. Gitu. Oh ini, ayo hemat energi. Nah di sini kita bisa langsung kasih nilai di sini Bapak Ibu. Misalnya Akbar ini saya kasih nilai karena bagus, apa kriterianya kita sudah sesuai dengan perintah kita gitu. Misalnya kita kasih nilai 85. Terus kita beri komentar di sini kan anak-anak senang kalau diberi feedback. Nah kita bisa tulis bagus, Akbar, tetap semangat ya misalnya. Atau misalnya kurang apa kita bisa kasih komentar juga di sini. Kalau sudah kita tinggal posting. Nah di sini kembalikan. Nah ini nanti kalau sudah diklik kembalikan, siswa tahu, oh saya dapat nilai sekian. Itu akan muncul notifikasinya di siswa. Gitu. Nah, ini untuk tugas. Terus nanti di sini akan muncul juga. Punya Akbar kan sudah dinilai, dia pindah ke bawah. Sudah dinilai. Ini yang belum mengirimkan siapa. Gitu. Begitu juga ada yang lain, misalnya nih, Rizka Ayu. Kita bisa lihat, bisa diklik namanya, bisa diklik dari samping. Diklik namanya juga muncul. Oh ini, kita bisa kasih nilai di sini juga, pengen cepat gitu. Kasih di sini misalnya 80. Sudah. Nah nanti tinggal dikembalikan, udah checklist, kembalikan. Itu nanti ketika Bapak Ibu memberikan tugas, siswanya sudah respon, bisa dilihat di tempat tugas yang Bapak Ibu buat. Kita kembali ke kelas yang tadi ya. Nah ini seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan soal ya Bapak Ibu ya, kalau untuk materi tugas kurang lebih sama seperti itu. Misalnya kemarin di dalam naskah kan diminta Bapak Ibu juga sudah melengkapinya dengan soal-soal memanfaatkan aplikasi online. Nah ini dalam naskah ini tugas akhirnya adalah mengerjakan soal menggunakan Google Form. Toolnya dengan tugas quiz. Nah, ini caranya kita kembali lagi ke ini muncul enggak tadi? Maaf. Ini Bapak Ibu, di naskah ini kan Bapak Ibu kemarin diwajibkan sudah ada soalnya ya. Sudah ada soalnya berapapun lah Bapak Ibu. Yang penting di situ ada endingnya. Pembelajaran ini kan diminta satu topik tapi yang mencukupi untuk dibuatkan penilaian. Nah, dalam naskah yang saya contohkan ini, di sini ada banyak materi, cara penggunanya hampir sama. Nah, ini pakai YouTube nih. Ini juga bisa pakai YouTube. Nah, ini untuk tugas akhirnya menggunakan Google Form. Nah, caranya Google Form ini kita nggak usah membuat di luar. Membuat di luar juga bisa sih. Maksudnya di luar classroom itu. Nanti kita ambilnya, tapi di dalam classroom sendiri itu sudah terintegrasi Bapak Ibu. Ya, sudah terintegrasi. Jadi tinggal pakai. Misalnya kita sudah selesai memberikan materi-materi di sini selesai sesuai dengan naskah Bapak Ibu, tinggal ulangannya atau mungkin penilaiannya gitu ya, penilaiannya. Kita pilih tugas quiz, kita klik buat, kemudian pilih tugas quiz. Nah di sini apa? Misalnya tugas akhir atau apa yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tugas akhir. Nah di sini mungkin petunjuknya. Silakan mengerjakan tugas akhir dengan teliti atau apalah sesuai petunjuknya. Ini contoh aja. Nah di sini sudah ada otomatis ada formnya gitu Bapak. Nah ini kita tinggal pakai Google Formnya ya. Nah Bapak Ibu kan tadi di dalam naskah sudah ada soalnya. Kita tinggal copy berarti di sini. Nah jangan lupa diberi nama di sini apa namanya. Misalnya namanya kuis materi balok dan gugus. Nah, gitu. Copy aja. Nah, terus form deskripsinya apa? Misalnya pilihlah, karena itu tadi bentuknya pilihan ganda ya, pilihlah jawaban yang paling tepat.
Pertama mungkin pakai nama dulu, nama siswa. Kita klik wajib. Nah, sudah, kita tinggal mulai. Untuk memulai memasukkan soal, kita bisa pilih icon yang ada di sebelah kanan ini, tanda tambah ini untuk menambah soal baru. Klik. Nah, sudah. Nah, kita bisa impor dari soal yang sudah kita ketik tadi di samping sana di naskah. Perhatikan gambar. Kita kopikan. Kalau di Google Form nggak perlu dikasih nomor. Nah, ini gambarnya yang dalam naskah kita ini kan nggak bisa dikopikan langsung ya Bapak Ibu ya. Ini harus di-upload gitu. Jadi kalau bisa gambar-gambar yang mau kita pakai itu sudah tersimpan di dalam laptop. Misalnya ini kan si ibu itu pakai gambar ini. Nah, ini kita simpan dulu di dalam di dalam device kita lah gitu. Kita simpan dulu supaya nanti bisa save picture, misalnya dikasih nama. Kita masukkan aja di picture, kasih nama aja soal nomor 1 misalnya. Gambarnya ini, simpan. Itu kalau pakai gambar. Kalau misalnya nggak pakai gambar, teks aja bisa. Nah, ini kita kembali lagi ke Classroom-nya. Nah, ini tadi kan kita pakai gambar. Nah, di sini ada icon gambar. Kita tinggal pilih, kita cari yang sudah punya, berarti cari di sini. Atau misalnya Bapak Ibu mau cari langsung juga bisa dari Google misalnya. Pengen mendadak mencari di situ juga bisa. Ini gambarnya, kita pilih. Jadi gambar yang Bapak Ibu perlukan untuk membuat soal, kalau bisa sudah tersimpan. Nah, muncul nih soalnya, perhatikan gambar. Nah, tadi perintahnya apa lagi? Ini soalnya. Nah, ini soalnya yang ditunjukkan dengan huruf X adalah titik-titik. Nah, petunjuknya cuma ada di sini ya Bapak Ibu, di atas ya. Yang ditunjukkan dengan huruf X adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa tulis optionnya, misalnya di situ sisi, terus yang B-nya misalnya rusuk, terus yang C-nya misalnya sudut. Sudut. Nah, di sini apa? Misalnya diagonal. Nggak mungkin, ini cuma contoh gitu. Nah, kalau sudah, kita berikan kuncinya Bapak Ibu. Ini kan sudah kunci jawabannya. Yang mana? Ini kasih skor. Kalau soalnya 10, ya skornya berarti 10. Biar nanti kalau terjawab semua dapat poinnya 100. Nah, misalnya ini saya kasih 10. Sesuai dengan jumlah soalnya. Terus kita beri jawabannya di sini, kunci, sisi, selesai. Terus klik wajib. Nah, ini Google Form ini Bapak Ibu sudah familiar lah ya. Saya contohkan satu aja. Nah, ini membuat soal di dalam Classroom. Nah, kalau sudah, kita kembali ke Classroom-nya tadi, ini otomatis sudah tersimpan di sini. Nah, cuman di sini tuh kalau untuk penggunaan Google Form itu nilainya nggak bisa langsung diimpor ke dalam Classroom Bapak Ibu. Nggak bisa langsung masuk. Jadi kita nanti manual. Ini kita lihat hasilnya. Nanti siswa kalau sudah menjawab, kita lihat ini di Google Drive. Itu siswa yang menjawab berapa orang. Nah, nanti ini topiknya kita masukkan. Nanti kita baru masukkan secara manual di sini. Kecuali Bapak Ibu menggunakan akun Google yang berbayar, yang G-Suite itu. Nah, G-Suite itu di sini nanti ada icon namanya ekspor penilaian kalau nggak salah. Tinggal diaktifkan, nanti berapapun nilai yang diperoleh siswa dia akan masuk ke daftar nilai siswa. Gitu. Karena ini enggak ya, nanti kita harus manual. Kecuali Bapak Ibu mau nyoba pakai Quizzes. Nah, Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar ya Quizzes ya. Nah, Quizzes itu kalau kita tugaskan di Classroom, itu bisa nilainya terintegrasi langsung. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat yang tadi. Quiz materi. Nah, ini lihatnya di mana? Nanti di Google Drive Bapak Ibu. Google Drive Bapak Ibu nanti akan muncul ini di apa namanya?
di Google Drive Bapak Ibu nanti sudah bisa dilihat. Contoh nih, saya langsung buka Google Drive saya. Kan terintegrasi ya, langsung otomatis tersimpan. Google Drive dibuka. Nah, form Bapak Ibu nanti akan muncul di situ. Ini Bu, kuis materi kubus dan balok. Nah, nanti kalau sudah ada siswa yang merespon, di situ nanti akan muncul di sini yang respon berapa orang. Nah, di sini, nah ini kita bisa unduh dalam bentuk Excel. Nanti sudah ada namanya, ada nilainya. Gitu. Nah, nanti nilainya Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam Google Classroom di penilaian siswa. Gitu. Kita lihat. Nih, misalnya sudah ada yang jawab. Nanti di sini ada namanya, kita bisa kasih nilai manual seperti tadi saya contohkan. Nih. Nah, kecuali kita menggunakan quizzes. Nah, saya kemarin nyoba beberapa kali menggunakan quizzes itu malah nilainya bisa langsung masuk. Hari ini saya juga pakai. Nah, ini latihan soal penjumlahan pecahan desimal. Saya menggunakan quizzes Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu masuk ke quizzes.com, buat nanti linknya di situ bisa langsung dibagikan ke Google Classroom. Gitu. Nih. Kalau quizzes langsung muncul nilainya. Nih, lihat tugas. Klik lihat tugas. Nah, ini enggak saya nilai, ini masuk sendiri. Cuma nilai baca jelek, ada yang dapat 15, ada yang 100. Nah, ini pakai quizzes. Cuma mereka juga suka screenshot gitu dimasukkan. Nah, ini otomatis, ini tidak saya nilai manual. Mereka dapat 100, di sini terekam 100. Ini pakai quizzes. Bapak Ibu nanti bisa explore menggunakan quiz online quizzes seperti apa. Cara buat soalnya hampir sama dengan Google Form tadi. Cuman quizzes itu lebih seru kalau kata anak-anak ya. Bisa kita beri musik, kemudian nanti yang dapat peringkat 1 sampai 10 dan seterusnya itu jelas. Dan di dalam modul itu kayaknya ada modul merancang kelas online itu yang dari P4TK matematika itu kayaknya dibahas juga soal quizzes gitu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu pengembangan naskah media Bapak Ibu di dalam kelas online. Mungkin Bapak Ibu mau ditambahi membuat daftar hadir gitu, bisa. Contoh daftar hadir yang diisi terus-menerus di situ, atau daftar hadir yang diulang setiap hari diberi, bisa. Daftar hadir itu bisa dibuat dengan pertanyaan Bapak Ibu. Misalnya nih di materi ini Bapak Ibu pengen ada daftar hadirnya. Nah, misalnya kita pakai pertanyaan. Di sini kita tulis saja daftar hadir. Nah, di sini kita beri petunjuk, silakan mengisi daftar hadir. Nah, di sini perintahnya silakan mengisi, boleh. Kalau jawaban singkat berarti siswa ngetik hadir, sakit. Kalau misalnya pakai pilihan ganda, misalnya siswa suruh mengisi di sini hadir atau di sini izin, nanti siswa kan bisa milih ya, izin atau sakit. Kalau apa kan nggak bakal ngasih kabar. Saya gini, dah. Nah, di sini topiknya tetap kita masukkan ke topiknya. Gitu, terus kita tanyakan. Nah, kalau absen itu biasanya nggak pakai nilai Bapak Ibu, di sini diganti aja, tidak dinilai. Gitu. Nah, daftar hadirnya sudah ada. Atau mau pakai daftar hadir menggunakan Google Form juga bisa. Misalnya di sini kita mau bikin khusus tempat daftar hadir, jadi anak tuh nggak usah pindah-pindah linknya. Kita nggak usah membuat berulang-ulang, bisa buat satu di sini. Terus kita buat ini rumahnya ibaratnya gitu ya. Nah, kita buatkan linknya melalui misalnya pakai Google Form. Nah, bisa di sini daftar hadir. Nah, petunjuknya silakan mengisi daftar hadir setiap pagi atau setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, misalnya gitu. Nah, di sini kita bisa pakai seperti tadi yang membuat soal tadi, Google Formulir. Nah, cuman karena mau dipakai untuk setiap hari, berarti kita ganti isiannya dengan tanggal Bapak Ibu. Ini kasih nama dulu, daftar hadir, misalnya kelas 6C misalnya. Nah, di sini kita beri pertama itu tanggal misalnya. Biar nanti kalau setiap itu tanggalnya tiap hari kan bergerak sendiri. Kayak Bapak Ibu kan ngisi presensi itu ya, presensi
peserta itu kan linknya sama, tapi tanggalnya yang berubah. Seperti itu. Ini. Misalnya di sini kita tulis tanggal. Nah, berikutnya mungkin Bapak Ibu ingin anak tinggal ngeklik namanya. Nah, di sini bisa nama siswa. Terus kita beri di sini apa kotak centang atau drop down apa di sini misalnya Andi. Terus di sini Bayu dan seterusnya. Sudah. Nanti kalau mereka mau absen tinggal masuk ke sini. Sudah apa? Sudah bisa dipakai. Topiknya kita beri, topiknya adalah daftar hadir. Terus nggak usah pakai nilai ya, tidak dinilai gitu. Tenggat waktunya jangan diberi karena ini kan dipakai terus menerus. Tuh. Nah di sini. Jadi nanti anak-anak tiap absen di sini aja. Mereka tinggal klik setiap hari kan ganti tanggalnya terus. Jadi Bapak Ibu nggak usah membuat berulang-ulang. Ini hanya alternatif. Bapak Ibu boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah itu hanya untuk apa ya? Masukkanlah nanti ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan kelas online setelah pelatihan ini. Nanti untuk mengeksplornya Google Classroom ini sangat kaya Bapak Ibu, kaya sekali dengan fitur yang dibutuhkan guru dan menurut saya paling mudah gitu. Jadi bisa dicoba lah Bapak Ibu. Mungkin itu tadi mungkin agak ya Bapak Ibu ya, agak bulat ya, anak bolak balik ke sana ke sini. Mudah-mudahan